Oke teman-teman, selamat datang di konten saya kembali. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Eh, Hari ini rencananya saya akan em, menebas di area sini teman-teman. Kebetulan ini area akan digunakan untuk menanam padi sawah. Di hari ini rencananya saya akan membuka tempat ini kawan-kawan semuanya. Jadi teman-teman, seperti ini kondisi tempat yang akan saya tebas. Kebetulan beberapa hari ini kondisi di daerah saya sering hujan ya teman-teman. Jadi genangan airnya cukup dalam ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat semuanya. Ini genangan airnya semuanya. Dan di sini juga tergenang air semuanya. Jadi selain akan menebas area sini teman-teman, saya juga ingin memetik kangkung ini teman-teman. Ini kangkungnya cukup banyak sekali ya. Karena banyak sekali genangan air, jadi kangkungnya pun tumbuh dengan subur kawan-kawan semuanya. Dan rencananya saya juga ingin mencari sayuran kawan-kawan semuanya di pagi hari ini. Jadi ikuti terus petualangan saya di dalam hutan ini ya kawan-kawan semuanya. Ini pohonnya rencananya saya ingin tebang dulu kawan-kawan, karena menghalangi proses penanaman nanti kawan-kawan. Jadi ini pohon besar ini akan saya tebang, karena kalau ada pohon besar seperti ini, padi itu sangat susah terkena sinar matahari kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, saya sedikit ingin bercerita tentang keseharian saya di dalam hutan ini. Jadi keseharian saya di dalam hutan ini, pertama-tama kalau di pagi hari saya berangkat dari rumah ke ladang itu sekitar setengah 6 kawan-kawan semuanya. Sesampainya di ladang, biasanya saya menghidupkan api dulu agar tidak ada nyamuk, karena nyamuk di hutan itu sangat luar biasa kawan-kawan semuanya. Sangat banyak sekali, apalagi pas waktu malam, sangat banyak sekali. Setelah menghidupkan api di pondok kecil tempat saya berteduh, saya akan lanjutkan aktivitas seperti mencabut rumput di ladang, ataupun menyemprot rumput-rumput yang sedikit yang sangat mudah tumbuh, sehingga saya bisa dengan tenang untuk beberapa hari berikutnya untuk tidak ke ladang lagi, karena pekerjaan saya sudah saya selesaikan, biasanya seperti itu kawan-kawan. Jadi setiap hari itu setelah menyemprot rumput atau membakar kayu-kayu yang sudah ditebang, biasanya saya juga mengisi aktivitas saya untuk menoreh getah ataupun melihat kebun sawit agar terawat dan agar bisa tumbuh dengan baik. Kalau untuk menoreh itu biasanya di tempat saya sekarang ini harga getah itu tidak terlalu mahal kawan-kawan, dan banyak sekali lahan masyarakat yang sudah tidak digunakan lagi untuk pohon getah. Rata-rata lahan, termasuk saya sendiri, lahan-lahannya sudah saya buka untuk sawit ataupun ladang kawan. Jadi pohon-pohon getah yang
dari nenek moyang saya sudah beberapa lahan itu ditebang untuk dibukakan ladang ataupun kebun sawit, karena penghasilan dari getah itu sangat kecil sekali kawan-kawan. Ya memang kalau hidup di desa itu enaknya asalkan kita rajin saja untuk pergi ke kebun, merawat kebun, itu hasilnya lumayan juga. Lumayannya bukan dalam arti kata uang ya kawan-kawan, tapi dalam segi sayuran, beras itu tercukupi kawan-kawan. Karena kalau kita rajin ke kebun itu beras, hasil panen pun itu amat sangat menjanjikan untuk kita bertahan hidup. Dan sayuran pun berlimpah kawan-kawan, seperti ubi ataupun sayuran-sayuran yang sudah tumbuh di hutan, jagung, timun, cabai itu sangat luar biasa. Jadi bukan hanya berbicara tentang uang kawan-kawan, tapi kebahagiaan itu yang saya rasakan itu kalau dari apa yang saya sebutkan tadi, yaitu sayuran hasil panen itu berlimpah, itu sudah sangat bahagia sekali kawan-kawan. Dan bisa kita bagikan pada tetangga yang kekurangan sayur ataupun kekurangan lauk kawan-kawan. Untuk area tempat saya ini posisinya hutan perbukitan ataupun pergunungan kawan-kawan. Jadi untuk sayuran itu bisa dikatakan subur, dikarenakan tempatnya masih terjaga kawan-kawan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa banyak hutan kok nggak pernah ada nampak monyet ataupun kijang ataupun apa? Jadi seperti ini teman-teman. Lokasinya dengan biasanya tempat masyarakat itu membuka kebun ataupun membuka ladang, itu biasanya sudah tidak ada pohon yang besar kan kawan. Jadi digunakan oleh masyarakat. Jadi hewan-hewan yang ada itu kebanyakan sudah masuk ke hutan yang lebih dalam kawan. Dan waktu tempuhnya pun itu lumayan jauh juga, mungkin bisa 5 jam atau 4 jam kawan, untuk masuk ke dalam hutan yang ada kita bisa melihat atau bertemu dengan monyet ataupun kijang ataupun hewan burung lainnya. Tapi kalau area ladang seperti ini biasanya hanya sesekali saja hewan itu muncul kawan. Terutama kalau masyarakat yang menanam ubi kawan, itu biasanya babi hutan itu terkadang datang kawan. Kalau untuk area penanam padi itu burung-burung itu sangat banyak sekali kawan, berbagai jenis burung. Tapi saya tidak terlalu tahu apa itu nama burungnya dalam bahasa Indonesia. Jadi itulah sekilas aktivitas saya di ladang kawan-kawan. Dari pagi pergi ke ladang ataupun ke kebun, mencabut rumput, menyemprot, membakar sisa pohon yang sudah kering, ya seperti itulah kawan-kawan. Sampai dengan siang, sampai dengan sore, setelah sore berkemas, pulang, dan seperti itu terus-menerusnya kawan-kawan. Kalau bagi teman-teman yang memang asli orang desa seperti saya ataupun hidup di pedesaan seperti saya, itu pasti sama juga kondisinya kawan-kawan. Tapi kita tidak boleh putus asa kawan-kawan, karena kebahagiaan itu bukan hanya berbicara tentang uang terus kawan-kawan, tapi kebahagiaan itu kita berbicara tentang
gimana kita bersyukur dan ikhlas menjalani apa yang sudah kita kerjakan, kita usahakan kawan-kawan. Oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman. Setelah ini saya akan menebas dulu kawan-kawan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah komen, like, dan subscribe video saya. Saya berharap teman-temannya terus dukung channel saya kawan-kawan. Terima kasih kawan.